Cara Anies dan keluarga Cikeas nguras APBD tanpa tersentuh KPK. Hey, kembali lagi sama suara aku. Kali ini aku mau cerita tentang kejanggalan-kejanggalan Pak Anies dengan papanya Agus. Saya mulai dari Anies dulu ya. Selama 4 tahun ini bangunan permanen, apa yang sudah dibuat di era Anies untuk warga DKI? Saya kok melihatnya Anies cuma nguras APBD dengan program-program konyolnya. Seperti lewat program seperti jaring hitam, anyaman bambu getah-getih, tumpukan batu, trotoar yang semula warna hitam putih, lalu dibuat warna-warni dan dikembalikan ke warna semula. Bangun PKL di tengah jalan, lalu dibalikan ke seperti semula. Begitu juga dengan tumpukan batu dan anyaman bambu. Polanya sama semua loh, dan semuanya jelas menggunakan anggaran yang besar. Tapi hasilnya, ya nggak ada hasil apa-apa. Mau semua dibalikin ke semula, hasilnya cuma menghilangkan anggaran tanpa tersentuh KPK. Ya, anggaran itu uang pajak kita. Dihambur-hamburin gitu aja, giliran dikasih kritik, dipertanyakan langsung deh, kita dicap buzzer. Gak apa-apa lah, mendingan disebut buzzer saya daripada disebut kader PKS. Dari semua masalah yang ada di Jakarta, apa yang sudah diselesaikan Anies? Google aja gak bisa jawab, malah bilang gubernur bodoh. Itu kata Google ya, bukan kata aku. Jadi kalau mau marah, marahlah sama Google, jangan sama aku. Kalau ditanya masalah program apa untuk Jakarta, memang jawabnya selalu ada. Selalu panjang dan pastinya susah dimengerti sama akal orang-orang biasa. Juga pastinya tidak masuk akal. Sungai yang sudah diciptakan Tuhan untuk mengalirkan air ke laut aja ditantang keras oleh Anies. Gak boleh dialirkan, harus dimasukkan ke dalam tanah. Warga DKI pasti sudah hafal dengan kata-kata Anies yang itu. Apakah Anies pura-pura bodoh biar bisa nyedot anggaran? Atau memang Anies gak bisa kerja? Cuma Anies dan Tuhan yang tahu. Sekarang ke papanya Agus, yang belakangan ini rame di media sosial dengan panggilan Pak Lurah. Baru-baru ini kita tahu, sedang rame-ramenya berita Cikeas bangun museum pribadi dengan nama pribadi, tapi menggunakan dana APBD. Kok bisa? Namanya juga politikus-politikus senior. Bisa jadi cara kayak gini sering mereka lakukan sejak dulu, tapi kita baru mengetahuinya sekarang setelah museum di Pacitan viral di media sosial. Lewat dana hibah, Demokrat dapat anggaran untuk membangun museum pribadi dengan dana 9M. Gila. Udah gitu bilangnya Demokrat tidak minta dan kader-kadernya nyuruh kita rakyat buat percaya gitu aja. Tidak semudah itu Pak Andi. Belum lagi belakangan ini ada kader Demokrat yang membandingkan museum pribadi Cikeas dengan makam almarhum Gus Dur. Niatnya mau bela Cikeas tapi dengan cara hoak. Yang ada malah blunder karena makam almarhum Gus Dur itu dibangun dengan dana pribadi, bukan pakai dana APBD seperti museum milik Cikeas. Akhirnya minta maaf. Enak banget ya, bikin hoaks, minta maaf, selesai. Gak ada acara demo berjilid-jilid gitu. Oh iya lupa, lagi pandemi, hehehe. Bau busuk itu mau ditutupin pakai apa juga tetap akan tercium pada waktunya. Demokrat bangun museum pribadi buat koleksi pribadi pakai APBD dengan dalih dana hibah. Anies nguras APBD dengan dalih buat bikin program sementara yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk warga Jakarta. Ya Tuhan, kita rakyat biasa yang gajian tiap bulan sekali. Kadang gajian cuma numpang lewat doang. Bayar pajak hanya untuk para politikus busuk yang seenaknya menggunakan anggaran tanpa memberikan manfaat untuk kita. Mau didoain jelek, aku bukan bagian dari kadrun. Gak didoain juga keselnya ke ubun-ubun. Sabar aja deh, semoga museum Cikeas yang di Pacitan tidak seperti Candi Hambalang. Oh iya, melihat beberapa aksi masyarakat Pacitan yang tidak setuju dengan dibangunnya museum Ani Yudhoyono, kira-kira menurut teman-teman museum itu akan tetap dibangun apa enggak ya? Terus, menurut teman-teman, museum itu dibutuhkan sama warga Pacitan nggak? Jawab di kolom komentar ya.
Kalau masih dibangun juga, Demokrat berarti sudah setara dengan ormas. Enggak ding, bercanda. Udah ya, segitu dulu.